Selalu semangat pagi. Salam satu hati. Yes, yes, yes. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harapkan kalian baik-baik saja atau dalam keadaan segar bugar. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita awali dengan berdoa. Untuk cara kita berdoa kali ini kita pakai yel-yel. Ibu meminta kalian mengangkat tangan. Tangan di atas menggapai bintang. Tangan di samping burungnya terbang. Tangan ke depan bertepuk tangan. Tangan diangkat kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Sebelum Ibu lupa, Ibu mau tanya dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Oh, semuanya hadir. Bagus. Dari wajah kalian, Ibu perhatikan masih semangat. Tapi Ibu mengajak kalian untuk lebih semangat lagi dengan bersama-sama untuk lakukan tepuk semangat. Mari kita bersama-sama tepuk semangat. Ayo, tepuk semangat. Semangat. Adapun manfaat yang kita dapatkan dalam mempelajari materi ini, yaitu yang pertama, perilaku taat terhadap 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Yang kedua, keteladanan dari cara hidup dan karya para pemimpin bangsa Israel, yaitu Samuel, Saul, dan Daud. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada saat ini, setelah melakukan berbagai kegiatan pembelajaran, Ibu harapkan kalian mampu, yang pertama, menyatakan iman kepada Allah yang setia pada janjinya, yang telah memberikan 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Yang kedua, menunjukkan perilaku taat terhadap 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Yang ketiga, menceritakan kembali kisah hidup dan karya-karya yang dilakukan oleh pemimpin Israel, yaitu Samuel, Saul, dan Daud. Dan yang berikut, menyebutkan keteladanan dari cara hidup dan karya para pemimpin bangsa, yaitu Samuel, Saul, dan Daud. Dan yang berikut, mengarang doa untuk para pemimpin negara, pemimpin bangsa. Siapa di antara kalian yang pernah mendengarkan kisah tentang Raja Saul, Samuel, dan Daud? Untuk itu, mari kita perhatikan gambar. Di dalam gambar ini ada 2 orang. Yang berjubah hitam bernama Saul dan yang berjubah putih adalah Samuel. Jadi Samuel sedang mengurapi Saul. Untuk itu, mari kita dengarkan kisah tentang pengukuhan Saul sebagai Raja Israel. Di dalam Alkitab dikisahkan bahwa Saul dikukuhkan menjadi Raja Israel yang pertama setelah berhasil mengalahkan pasukan bangsa Amon yang datang
untuk menyerang dan mengikis habis warga kota Yabesi Gilead. Saul adalah putra Kisi, seorang keturunan suku Benyamin. Suku Benyamin merupakan suku yang paling kecil di antara suku-suku Israel. Saul memiliki tubuh yang tinggi dan wajah yang tampan. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripada Saul. Dari bahu ke atas, ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Kisi adalah ayah Saul, seorang petani yang berada di daerahnya. Suatu hari, Saul disuruh pergi oleh ayahnya mencari keledai-keledai mereka yang hilang. Pada saat mencari itu, Saul datang meminta tolong kepada Samuel. Dari penglihatannya, Samuel sudah tahu bahwa Saul adalah orang yang dipilih oleh Allah menjadi raja di Israel. Beginilah firman Allah kepada Samuel. Besok, kira-kira waktu ini, aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Orang itu akan kau urapi menjadi raja atas umatku Israel. Ia akan menyelamatkan umatku dari tangan bangsa Filistin. Tanganku akan kuulurkan kembali menolong bangsa Israel yang telah bertobat. Ketika Samuel bertemu dan bercakap-cakap dengan Saul, ia mengatakan bahwa kepada Saul tentang firman Allah itu, dan Saul pun percaya kepadanya. Di tempat yang telah ditentukan, Samuel mengurapi Saul dan mengatakan kepadanya akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pilihan Allah untuk menyelamatkan umat Israel sebagai umat pilihan Allah. Samuel juga menerangkan peristiwa-peristiwa penting yang nantinya akan dialami oleh Saul, bahwa Saul akan menemukan banyak peperangan. Tetapi karena Saul berjuang dalam nama Allah, maka Allah akan selalu menyertai dan memberkati Saul. Dikisahkan dalam kitab suci bahwa sebuah peristiwa menyedihkan menimpa rakyat yang tinggal di Yabesi Gilead. Rakyat di kota itu diancam akan dicungkil mata kanannya sebagai syarat bahwa mereka telah kalah dan tunduk kepada raja bangsa Amon. Mereka diberi waktu selama 7 hari untuk memutuskannya. Saul mendengar ancaman itu dan mulailah ia bertindak menyusun taktik peperangan dan menggerakkan seluruh rakyat Israel untuk berani maju berperang melawan kelaliman raja bangsa Amon. Samuel selalu menyertai Saul dan ikut mengobarkan semangat rakyat Israel. Samuel di usianya yang telah lanjut selalu menjadi pembimbing, penasihat, dan pendoa Saul yang ampuh di mata Tuhan. Demikianlah yang terjadi untuk pertama kalinya Saul memimpin rakyat Israel melawan bangsa Amon dan memperoleh kemenangan yang gemilang karena Allah selalu memberkatinya. Rakyat Israel menyukai dan mengagumi taktik peperangan Saul. Samuel kembali menegaskan kepada rakyat Israel bahwa Saul adalah raja pilihan Allah dan mereka menuju
Gilgal untuk mengukuhkan Saul menjadi raja Israel di hadapan Tuhan. Saul dan seluruh rakyat Israel menggembira ria atas berkat Tuhan kepada moyang mereka, yaitu Abraham. Dengan keberhasilannya menghancurkan musuh-musuh, rakyat Israel hidup rukun dan bersatu, serta selalu taat beribadat kepada Allah. Allah selalu mendampingi dan memberkati rakyat Israel melalui Samuel. Namun, di saat Saul mulai tidak setia kepada Allah, Allah pun meninggalkan Israel dan Saul pun tidak menjadi raja lagi atas Israel. Anak-anak, saya melihat anak-anak sudah capek sekali, dan untuk itu kita beri dulu tepuk semangat. Ayo, tepuk semangat. Semangat. Setelah kalian mendengarkan bacaan yang Ibu bacakan tadi, maka Ibu minta kalian menjawab pertanyaan yang ada di buku halaman 153. Satu pertanyaan yang kita kerjakan secara bersama-sama, dan 4 pertanyaan lainnya Ibu minta untuk kerjakan di rumah. Soal yang dikerjakan bersama itu adalah soal nomor 2. Soalnya, jelaskan mengapa Saul dipilih Allah menjadi pemimpin bangsa Israel. Jawabannya, karena Saul berhasil mengalahkan pasukan bangsa Amon yang datang untuk menyerang dan mengikis habis warga kota Yabesi Gilead. Terlepas dari tugas itu, maka Ibu minta kalian melakukan perbandingan antara pemimpin bangsa Israel, terutama pemimpin pada masa Saul, Raja Saul, dengan pemimpin di lingkungan kalian. Setelah kalian kerjakan di rumah nanti, pada pertemuan berikutnya Ibu minta untuk membacakan hasilnya di depan kelas. Anak, materi kita hari ini kita akhiri sampai di sini dulu. Namun sebelum kita akhiri, mari kita simpulkan pelajaran kita hari ini tentang Allah memberkati pemimpin Israel, yaitu bagaimana Saul memimpin bangsa Israel dengan gaya kepemimpinannya, dan yang patut kita teladani untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas partisipasi dari kita semua. Mari kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Syukur dan limpah terima kasih kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau senantiasa bersama kami dalam kegiatan kami hari ini. Semoga pelajaran ini dapat bermanfaat bagi kami untuk kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami selanjutnya. Namamu kami puji hari ini, esok, dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa,